Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Sair Vlog, dan oleh karena ini akan membicarakan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan, maka mohon untuk dapat ditonton dengan tuntas agar supaya kita tidak gagal paham. Kita perhatikan ke depan. Nah, di sini ada dua garis sejajar, yaitu garis A sejajar dengan garis B. Kemudian garis A dan garis B yang sejajar itu dipotong oleh garis L sehingga terbentuk sudut-sudut seperti itu, yang besarnya sudut yang sini 60 derajat, sudut yang sini 3x plus 30 derajat, yang sini 2y. Nah, yang ditanyakan itu x-nya berapa, y-nya berapa. Nah, untuk ini kita harus ingat kepada sifat-sifat dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Yang dipotong oleh garis ketiga. Ada sudut yang sehadap, ada sudut yang bersisian, ada sudut bertolak belakang, ada sudut yang berseberangan di dalam maupun yang di luar. Kemudian ada sudut-sudut yang, pasangan sudut yang sepihak, baik sepihak dalam maupun sepihak luar. Nah, sekarang kita dihadapkan kepada seperti begini. Sudut 60 derajat, di sini 3x plus 30 derajat. Kita akan mencari berapa x-nya. Nah, dan kemudian ditanyakan berapa y-nya. Nah, sekarang kita lihat bahwa sudut ini 3x plus 30 derajat itu sehadap dengan sudut yang ini. Katakanlah ini adalah sudut 1. Nah, sudut 1 dan sudut 3x plus 30 derajat itu sehadap. Nah, sudut-sudut yang sehadap itu besarnya sama. Sehingga kita akan melangkah dengan cara mencari dulu berapa besar sudut 1 ini. Nah, kita tahu bahwa sudut yang besarnya 60 derajat ini bersisian dengan sudut 1. Sehingga kita bisa menentukan berapa besar sudut 1. Sehingga kita akan tuliskan bahwa sudut 1 itu besarnya 180 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu 120 derajat. Karena sudut yang bersisian itu jumlahnya 180 derajat, sehingga kita sudah dapatkan bahwa sudut 1 ini besarnya 120 derajat. Kemudian kita akan mulai menjawab, mencari nilai x-nya. Di dalam sifat-sifat dua garis sejajar yang dipotong oleh garis ketiga, sudut yang ini sehadap dengan sudut 1. Sudut-sudut yang sehadap itu besarnya sama. Sehingga kita akan tuliskan bahwa 3x plus 30 derajat yang ini sehadap dengan sudut 1 dan sudut 1 itu 120 derajat, ini besarnya sama dengan 120 derajat. Kemudian kita melangkah berikutnya bahwa 3x-nya adalah 120 derajat dikurangi 30 derajat. Itu kan? Kemudian didapat 3x-nya adalah ini 90 derajat, sehingga x-nya berapa? 3 kali berapa yang 90? Nah, mudah kan? Jadi 3 kali berapa yang 90, maka berapanya itu adalah 90 per 3, yaitu 30 derajat. Nah, kita sudah dapatkan bahwa x-nya 30 derajat. X-nya ini 30 derajat. Jadi kita lihat di situ bahwa kita mempergunakan sifat sudut sehadap yang tadi, kemudian juga sifat sudut yang bersisian. Sudut yang bersisian jumlahnya 180 derajat. Dan sudut sehadap itu besarnya sama. Kita juga bisa lihat lagi manakah sudut-sudut yang sehadap yang lain. Yang ini 2y ini dengan yang sebelah sini itu juga bersisian. Nah,
Jadi kita lihat di situ bahwa sifat-sifat pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain kita pergunakan dalam menyelesaikan soal ini. Kemudian yang kedua, kita tuliskan dulu. Ini X-nya sudah didapat berapa tadi? 30. Ini adalah 30 derajat. Nah, kita akan mencari Y. Ya, akan mencari Y. Salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk mencari harga Y ini berarti kan mencari berapa besar 2Y ini semua. Salah satunya diantaranya begini. Sudut ini bertolak belakang dengan sudut yang sebelah sini. Kemudian sudut yang sebelah sini itu sehadap dengan 2Y. Maka akan didapatkan 2Y-nya juga karena sudut sehadap itu besarnya sama. Alternatif yang kedua, kita bisa begini. 2Y dengan sudut ini semua bertolak belakang. Sudut-sudut yang bertolak belakang itu besarnya juga sama. Kita bisa menggunakan yang mana? Alternatif yang pertama tadi atau alternatif yang kedua? Pak Yud akan menggunakan alternatif yang kedua. Ya, alternatif yang kedua. Walaupun kita juga bisa menyelesaikan dengan alternatif yang pertama tadi. Sekarang ini dia. Nah, 3X plus 30 derajat ini semua maksudnya. Sudut ini semua itu besarnya 120 derajat. 3X plus 30 sama dengan 120 derajat. 3X plus 30 itu 120 derajat. Nah, ini besarnya 120 derajat. Sedangkan 2Y-nya ini bertolak belakang dengan sudut ini semua. Sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Ya. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan bahwa 2Y itu sama dengan besar sudut ini semua. Ini semua tadi berapa? 120 derajat. Jadi 2Y-nya adalah 120 derajat, kemudian didapatkan Y-nya sama dengan 120 derajat per 2, yaitu 60 derajat. Kita akan dapatkan Y-nya ini 60 derajat. Itu cara yang kedua tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan cara yang satu? Bisa juga begitu. Kita lihat ini. Sudut yang ini dengan sudut yang ini itu bersisian. Kalau sudut yang bersisian itu besarnya jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau ini 60 derajat, maka yang ini ya 180 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu 120 derajat. Gitu. Nah, sedangkan 2Y ini sehadap dengan sudut yang besarnya 120 derajat. Jadi alternatif lain yang bisa kita dapatkan juga bisa begini, ya. Bisa begini. Mana tadi? Oh, ini. 2Y itu sehadap dengan sudut yang ini. Yang 120 derajat, ya. 120 derajat sehingga Y-nya sama dengan 120 derajat per 2, kita dapatkan juga 60 derajat. Jadi, banyak alternatif penyelesaian yang bisa digunakan untuk menyelesaikan model soal seperti ini. Yang paling utama yang Sahid Vlog anjurkan adalah bahwa kita ingat kepada sifat-sifat dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Kita ulang, ada sudut sehadap, sudut-sudut yang sehadap, ada sudut-sudut yang berseberangan, baik dalam maupun luar, ada sudut-sudut yang sepihak, ada sudut lagi yang bersisian, kemudian ada lagi sudut yang bertolak belakang. Nah, itu diingat-ingat. Karena sifat-sifat itu sangat menolong apabila kita dihadapkan kepada atau untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Paham ya? Oke, terima kasih. Dan Sahid Vlog, Pak Yud mendoakan semuanya supaya semuanya itu sukses dan sehat.